Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ratna Siti Rohmah. Saya guru di SD Negeri 3 Mangkubumi, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini, Selasa 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023. Dengan mengambil mata pelajaran IPAS kelas 5 dengan materi jaring-jaring makanan dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Berikut adalah video pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan sarannya supaya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kemudian hari lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik ya. Dan hari ini apakah hadir semua? Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doanya. Ya, terima kasih. Supaya kita lebih semangat lagi belajarnya, mari kita menyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota perilahan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Ya, terima kasih. Nah, kita mulai dengan mengingat pembelajaran sebelumnya. Nah, di sini Ibu tayangkan, di sini itu disebut dengan ekosistem apa? Sawah. Ya, ekosistem sawah. Kalau di sawah itu ada tanaman apa saja? Padi. Oke, padi. Kalau hewan di sawah, ada hewan yang memakan padi. Hewan apa? Tikus. Terus apa lagi? Belalang. Tikus, belalang. Ada ya tanaman yang dimakan oleh hewan. Yang selanjutnya, kalau hewan tikus itu biasa di sawah dimakan oleh apa? Ular. Kalau ular dimakan? Elang. Berarti pada sebuah ekosistem sawah ini terdapat sebuah rantai makanan, di mana padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati dimakan oleh dekomposer. Berarti kalian masih ingat tentang pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk hari ini akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara makhluk hidup pada jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem dengan tepat. Kedua, dengan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyusun jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem dengan tepat. Nah, kenapa kita harus belajar tentang jaring-jaring makanan? Ternyata ada manfaatnya. Yang pertama,
untuk mengetahui bagaimana suatu populasi bisa terkendali dengan proses makan dan dimakan antar spesies. Yang selanjutnya, mendorong kesadaran kita akan pentingnya keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Nah, pada hari ini kita akan belajar secara kelompok. Nanti kalian mendiskusikan sebuah permasalahan yang terjadi pada jaring-jaring makanan dan pada sebuah ekosistem. Sebelum itu, apa kesepakatan kelas kita? Belajar dengan tertib dan berbicara sopan. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kalian kan sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Nah, Ibu punya sebuah video, silahkan tonton. Video ini merupakan video rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya, ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Pada video tadi, kalian bisa membedakan apa rantai makanan yang jaring-jaring makanan. Tadi jaring-jaring makanan itu apa?
gabungan dari beberapa rantai makanan. Yang pertama, mana yang sebagai produsen? Rumput, benar. Terus untuk konsumen tingkat satunya, tikus, belalang, ulat. Untuk konsumen tingkat duanya, nah, berarti kalian paham ya. Nah, di sini Ibu mau tanya, bagaimana jika salah satu spesies hewan tersebut hilang pada jaring-jaring makanan? Apa yang terjadi pada jaring-jaring makanannya dan apa yang terjadi pada ekosistemnya? Contohnya, pada jaring-jaring makanan ini, contohnya ular ini, nah ular ini hilang atau punah dalam sebuah jaring-jaring makanan. Apa yang terjadi pada jaring-jaring makanan dan ekosistem tersebut? Coba lihat apa yang akan terjadi jika si ular mati atau si ular ini punah, hilang. Berarti kan akan terjadi efek pada tikus atau pada efek pada elang. Tepuk konsentrasi dulu. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Nah, sekarang kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan sebuah bagan jaring-jaring makanan. Nah, di sini ini ada bagan jaring-jaring makanan. Kemudian ini ada hewan-hewan pada ekosistem hutan. Di sini pada gambar ini, yang ini gambar apa? Burung hantu. Yang ini? Ular, tikus, kelinci. Kemudian ini serigala, kambing, elang, kucing hutan. Nah, berarti kalian sudah tahu nama-nama hewan yang ada pada ekosistem hutan. Nanti kalian bekerja dengan kelompoknya mengisi bagan jaring-jaring makanan dengan hewan ini. Hewan ini kalian nanti gunting, kemudian susun pada bagan jaring-jaring makanan. Nah, kalian tinggal diskusi. Nah, kalian tinggal diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Langkah pertama itu cari hewan apa yang memakan tanaman. Simpan pada lingkaran yang ini, yang 1, 2, dan 3. Tinggal susun. Kemudian langkah kedua, cari hewan yang memakan hewan pada konsumen tingkat 1. Terus susun sampai yang terakhir itu hewan apa? Konsumen puncaknya. Ya, silahkan berdiskusi.
dengan kelompoknya menyusun puzzle-nya. Anggap saja ini sebagai puzzle main game tebak-tebakan hewan apa yang dimakan, hewan apa yang memakan. Sudah guntingnya? Iya, tidak apa-apa. Lihat, cek dulu. Apakah benar elang setingginya terbang bisa dimakan oleh singa? Terus lihat, cek lagi apakah singa bisa dimakan elang? Ya, yang ini sudah mengguntingnya? Oke. Coba cek. Di sini berarti ada 3 hewan herbivora, apa saja? Kambing, kelinci, dan tikus. Berarti itu yang akan memakan sebuah tanaman. Sudah ini guntingnya? Sembari menyusun, cek kembali apakah benar hewan tersebut bisa memakan hewan itu. Apakah benar nanti seperti kelompok yang satu, apakah benar elang bisa makan singa gitu. Sebelum yakin, jangan dulu dilem ya. Memangnya serigala bisa makan rumput? Oh, coba. Apakah gitu, Bu? Apakah begitu? Apakah Kambing besar sekali, kambing. Apakah kucing hutan bisa memakan kambing yang besar? Makan kambing, benar. Apa kambing dimakan kucing? Nah, oke. Kelompok ini sudah guntingnya.
Coba susun di jaring-jaring makannya ya, sebentar. Sok, coba cek ke dulu. Yang ini 2 lagi. Sok. Ya. Cek. Nih lihat, apa serigala dimakan kucing? Ayo susun. Yang pertama ini kelompok ini. Benar tidak rumput dimakan kelinci, dimakan tikus, dimakan kambing. Mana kambingnya? Oh, belum. Ya, terus kambing dimakan elang. Elang bisa dimakan singa. Elang kan terbang. Bisa dimakan singa. Ayo coba lagi, pasti ada yang lebih benar. Ya. Ya. Kambing dimakan kucing. Iya, Bu. Serigala dimakan kucing. Oke, coba lihat dulu. Kambing bisa dimakan ularnya. Ular nu kecil tuh. Coba cek deh. Ya. Ibu biasa kambing dimakan ular, Ibu. Iya, boleh. Boleh. Oke. Tapi kambing bisa dimakan kucing. Singa dimakan serigala. Singa dimakan serigala. Apa dibantuan? Nah, ini kelompok selanjutnya. Cek ya. Rumput. Nah, yang ini udah benar bisa dilem. Coba. Oke, silahkan lem. Cek ya. Tikus pertama. Tikus dimakan? Ular bisa dimakan? Tikus bisa dimakan? Terus iet kelinci dimakan? Kucing hutan bisa dimakan singa. Kambing dimakan serigala. Kambing bisa dimakan singa. Boleh lem. Tapi ini salah, aduh. Ini ya aku nih. Kemana deh? Kan di tempat tadi. Sekarang duduk di kelompoknya masing-masing, terus sampah tadi hasil guntingannya simpan dikumpulkan supaya tidak mengganggu saat kalian nanti berdiskusi. Oke, sudah. Lihat ke depan. Di sini Ibu punya amplop. Ibu bagikan ya. Silahkan. Nah, sekarang semua sudah dapat amplopnya satu-satu. Silahkan buka amplopnya. Buka. Nah, di sana terdapat sebuah lembar yang bergambar hewan-hewan pada ekosistem hutan yang kalian tadi tempel pada jaring-jaring makanannya. Sekarang diskusi dengan kelompoknya. Pilih satu hewan yang akan kalian coret. Semua sudah memilih hewan pada daftar hewan ekosistem hutan. Sekarang lipat kembali dan masukkan ke amplopnya. Kemudian sudah selesai, bertukar dengan kelompoknya.
Silahkan yang bertukar saja, memutar. Sudah. Semua sudah dapat. Sekarang silahkan buka amplopnya. Buka kembali amplopnya. Nah, setiap kelompok sudah mendapatkan satu hewan yang dicoret. Kelompok satu ini apa hewannya? Burung hantu. Oke, kelompok kedua? Elang. Kelompok ketiga? Singa. Kelompok keempat? Serigala. Nah, sekarang coret atau hitamkan pada jaring-jaring makanan. Contohnya kelompok ini dapat burung hantu. Burung hantunya kalian hitamkan. Oke, hitamkan. Sudah. Ya. Nah, semua sudah menghitamkan hewan. Nah, sudah menghitamkan hewan pada jaring-jaring makanan. Nah, yang hitam ini kalian anggap sebagai hewan yang hilang atau hewan yang punah dalam sebuah jaring-jaring makanan pada ekosistem hutan. Nanti isi spesies hewan apa yang hilang? Ini apa? Burung hantu. Apa akibatnya pada jaring-jaring makanan pada ekosistem hutan jika hewan tersebut punah? Ketiga, apa peran spesies yang hilang tersebut dalam ekosistem hutan? Kemudian, bagaimana upaya menjaga keseimbangan ekosistem hutan tersebut? Nanti Ibu akan bagikan untuk diisi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya, jawab pertanyaan tersebut, apa efeknya dan bagaimana jika hewan tersebut punah atau hilang. Apa dampaknya pada jaring-jaring makanan dan apa dampaknya pada ekosistem dan bagaimana cara untuk menjaga ekosistem tersebut.
Tidak. Anu, jelas. Nggak apa-apa, sok kelompok dengan kelompoknya masing-masing diskusinya. Apakah semua sudah selesai mengerjakan dan berdiskusi dengan kelompoknya? Sudah. Oke. Untuk menentukan siapa yang tampil ke depan presentasi urutannya, silahkan ketua kelompoknya, Om Pimpa, silahkan ke depan. Satu orang, ketua kelompoknya. Nah, kelompok 3 pertama ya. Kelompok sekarang, kelompok kedua. Yang ke urutan kedua. Nah, ini urutan kedua. Sekarang, nah udah, berarti silahkan ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil dari kalian berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Yang pertama tadi kelompok mana? Acungkan tangan, kelompok mana? Oke. Kelompok ketiga silahkan ke depan kelas untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompok 3, silahkan bacakan hasil dari diskusinya. Satu hewan yang hilang pada jaring-jaring makanan ini adalah singa. Jika singa punah, hewan yang biasa singa makan seperti kambing dan lain-lain akan semakin banyak, tidak akan terkendali populasinya. Supaya menjaga ekosistem, yaitu dengan melindungi hewan tersebut supaya tetap seimbang. Singa memiliki peran penting dalam rantai makanan, karena singa adalah predator puncak yang menjaga populasi tetap stabil. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. 1. Hewan yang hilang pada jaring-jaring makanan kami adalah burung hantu. Kalau burung hantu punah, nanti tikus akan semakin banyak. Kalau tikus banyak, akan menyerang tanaman karena tikus hama. Kita harus menjaga lingkungan dan melestarikan burung hantu, harus melindunginya. Burung hantu berperan penting dalam kehidupan kita, contohnya membasmi hama seperti tikus. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Silahkan presentasi. Karena semua sudah tampil di depan kelas untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya, kita akan menyanyikan lagu Rantai Makanan dengan nada Mana di Mana Anak Kambing Saya. Tahu ya? Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Untuk pembelajaran hari ini kita telah mempelajari tentang jaring-jaring makanan. Tadi kesimpulannya berarti jaring-jaring makanan itu apa tadi? Gabungan dari beberapa rantai makanan. Tadi sudah jelaskan manfaatnya kalau kita belajar tentang jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan dan ekosistem memiliki keterkaitan erat. Perubahan dalam satu komponen jaring-jaring makanan dapat berdampak pada organisme lain dalam ekosistem. Misalnya, jika jumlah produsen berkurang, maka akan berpengaruh pada populasi konsumen yang bergantung pada produsen tersebut. Selanjutnya, dengan memahami interaksi antara organisme dan dampaknya terhadap ekosistem,
kita dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menjaga kelestarian ekosistem dan menjaga keseimbangan jaring-jaring makanan, serta pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem untuk keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, kalian di rumah belajar tentang jaring-jaring makanan pada ekosistem laut. Gambar, kemudian pelajari jaring-jaring makanan pada ekosistem laut. Pembelajaran hari ini sudah cukup sampai di sini. Terima kasih. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.